Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neza Septevia dengan stambuk A1J1 18051 akan menjelaskan materi sistem saraf involuntar atau sistem saraf otonom yang merupakan tugas praktikum dari mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia oleh dosen penanggung jawab Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Sistem saraf otonom atau sistem saraf involuntar adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Juga bagian korteks cerebri, khususnya korteks limbik yang dapat menghantarkan impuls ke pusat-pusat yang lebih rendah, sehingga demikian dapat mempengaruhi pengaturan otonomik. Sistem saraf otonom terdiri dari dua subsistem, yaitu terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis, yang kerjanya saling berlawanan. Pertama, sistem saraf simpatis yang dimulai dari medula spinalis segmen torakolumbal atau dari toraks 1 sampai dengan lumbal 2. Serabut-serabut saraf ini melalui rangkaian paravertebral simpatetik yang berada di sisi lateral korda spinalis, yang selanjutnya akan menuju jaringan dan organ-organ yang dipersarafi oleh sistem saraf simpatis. Tiap saraf dari sistem saraf simpatis terdiri dari satu neuron preganglion dan saraf postganglion. Badan sel neuron preganglion berlokasi di intermediolateral dari korda spinalis. Serabut saraf simpatis vertebra ini kemudian akan meninggalkan korda spinalis melalui rami putih yang akan menjadi salah satu dari 22 pasang ganglia dari rangkaian paravertebral simpatetik. Ganglia prevertebra yang berlokasi di abdomen dan pelvis terdiri dari ganglia coeliaca, ganglia aortikorenal, mesenterika superior dan inferior. Ganglia terminal berlokasi dekat dengan organ yang disarafi, contohnya vesika urinaria dan rektum. Kemudian yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatis, di mana sistem saraf ini meninggalkan sistem saraf pusat melalui saraf-saraf kranial 3, kranial 7, ke-9, dan yang ke-10, serta saraf sakral spinal yang kedua dan ketiga. Kadangkala saraf sakral pertama dan yang keempat terdapat 75% dari 10 serabut saraf parasimpatis didominasi oleh nervus vagus atau saraf kranial yang ke-10 yang melalui daerah torakal dan abdominal. Seperti diketahui, nervus vagus mempersarafi jantung, paru-paru, hati, lambung, pankreas, dan kandung kemih, dan bagian atas uterus. Serabut saraf parasimpatis nervus 3 menuju mata, sedangkan kelenjar air mata, hidung, dan glandula submaksimal menerima inervasi dari saraf kranial yang ke-7 dan glandula parotis menerima inervasi dari saraf kranial yang ke-9. Segmennya sebagai contoh, serabut yang berasal dari torakal 1 biasanya melewati rangkaian paravertebral simpatetik yang naik ke daerah kepala, torakal 2 untuk leher, torakal 3 sampai torakal 6 untuk dada, torakal 7 sampai torakal 11 ke abdomen, dan torakal 12 lumbal 1 sampai lumbal 2 ke ekstremitas inferior. Sistem saraf parasimpatis daerah sakral terdiri dari saraf sakral 2 dan 3, serta kadang-kadang saraf sakral 1 dan 4. Serabut-serabut saraf ini mempersarafi bagian distal kolon, rektum, kandung kemih, dan bagian bawah uterus. Serabut postganglion saraf parasimpatis bentuknya pendek karena langsung berada di ganglia yang sesuai. Hal ini berbeda dengan sistem saraf simpatis, di mana neuron postganglion relatif panjang. Ini menggambarkan bahwa ganglia dari rangkaian paravertebra simpatis yang berada jauh dengan organ yang dipersarafinya. Itulah
penyampaian dari saya mengenai materi sistem saraf otonom atau sistem saraf involuntar. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.